Dari kejauhan, pulau ini tampak sunyi dan gersang. Tapi di balik sabananya yang terbakar matahari, ternyata pulau ini menyimpan kehidupan yang tak pernah menyerah. Di sini, tanah kering bukanlah sebuah kutukan, melainkan ujian yang membentuk kekuatan alam, manusia dan jiwa yang tak tergoyahkan. Ini adalah kisah tentang kehidupan di batas timur Nusantara, di tanah yang keras dan kering, tapi penuh keajaiban. Inilah Pulau Moa. Belum banyak yang tahu keberadaan pulau ini, dan tak banyak pula yang pernah menginjakkan kaki di tanahnya. Namun di balik kesunyian dan keras lanskap tandusnya, tersimpan kisah kehidupan yang bertahan dalam keheningan dan kesetiaan pada alam. Namun untuk mencapai Pulau Moa, tak ada jalur mudah. Dari Ambon, perjalanan harus menempuh laut berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari jika cuaca buruk. Kadang ombak besar datang secara tiba-tiba, dan angin bisa mengubah arah tanpa peringatan. Tapi ketika kaki pertama kali menjejak tanah Moa, semua rasa lelah itu seolah sirna. Aroma tanah kering dan aroma laut menyatu menjadi satu, seolah bumi berbicara pelan. Selamat datang di tanah yang terlupakan. Inilah wajah asli pulau perbatasan. Secara geografis, Pulau Moa terletak di Kepulauan Maluku Barat Daya, berbatasan langsung dengan Laut Timor dan Samudra Hindia. Ia menjadi bagian dari gugusan pulau-pulau kecil, di antara Pulau Leti dan Pulau Lakor. Dengan luas hanya sekitar 959,68 km persegi, yang dihuni kurang lebih sekitar 16.294 jiwa pada tahun 2020. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani ladang, nelayan dan peternak. Tanahnya gersang, kering dan penuh batu kapur. Tapi menariknya di sini, kehidupan tetap berjalan selaras. Alam yang keras justru membentuk manusia-manusia yang kuat, tangguh dan penuh rasa hormat pada tanah kelahiran mereka. Di sini musim hujan datang sangat singkat, sementara musim panas yang membakar tanahnya terjadi sepanjang tahun. Namun ketika musim penghujan tiba, tanah-tanah kering ini berubah menjadi sebuah sabana hijau yang subur dan menakjubkan. Hal ini merubah semua lanskapnya, seolah menjadi dunia lain yang berbeda. Moa bukanlah pulau yang makmur, tapi ia kaya dalam makna yang berbeda. Di sini, kehidupan berjalan dengan ritme alam. Air adalah emas, dan setiap tetesnya selalu disyukuri. Orang-orangnya ramah, tapi tangguh. Mereka hidup dari hasil ternak, sedikit dari pertanian di ladang, dan laut yang terkadang berbaik hati, kadang begitu keras. Setiap langkah di tanah ini membawa kita lebih dekat kepada arti tentang bertahan. Bukan untuk menaklukkan alam, tapi hidup bersamanya. Meski terpencil, Moa memiliki budaya yang hidup dan kaya. Mereka percaya pada harmoni antara manusia dan alam. Dalam upacara adat seperti tutur pa'a atau sasi, masyarakat berdoa agar tanah tetap subur dan laut tetap murah rezeki. Mereka masih memegang teguh nilai gotong royong dan kebersamaan, sesuatu yang di banyak tempat mungkin mulai hilang. Di tempat seperti Moa, kita belajar satu hal sederhana, bahwa kehidupan tidak selalu harus subur untuk bermakna. Kadang, justru di tanah yang tandus dan sepi seperti ini, manusia menemukan arti sebenarnya dari keteguhan dan kesetiaan pada alam. Di balik ketenangan laut dan sabana yang tampak tandus, Pulau Moa menyimpan rahasia besar, rahasia tentang kehidupan yang beradaptasi di bawah tekanan alam yang ekstrim. Pulau Moa ternyata menyimpan kehidupan liar yang unik. Di sini, terdapat beberapa spesies unik yang khas, tanah tandus. Seperti kuda liar, sapi, kambing, dan babi, serta kerbau rawa yang khas dan endemik hanya di pulau ini. Kerbau Moa telah menjadi bagian dari budaya dan ekosistem di Pulau Moa selama bertahun-tahun. Kerbau Moa bahkan menjadi simbol pulau ini, dengan Gunung Kerbau sebagai puncak tertinggi di pulau ini, dinamai dari populasi kerbau yang sangat melimpah, dan di Gunung Kerbau inilah kerbau-kerbau ini hidup bebas. Mereka adalah saksi bisu dari jutaan tahun. Evolusi yang terjadi di pulau ini bertahan tanpa bantuan manusia, hidup dalam harmoni yang rapuh tapi menakjubkan. Tak seperti pulau tropis lainnya, Moa hidup di bawah iklim semi-arid atau setengah kering. Tapi justru di kondisi ekstrim inilah, muncul bentuk kehidupan yang lebih unik.
Tumbuhan seperti lontar, asam dan gamal menjadi penopang kehidupan. Mereka menyimpan air di batang dan akarnya menjadi penyelamat di musim kering. Di sela pepohonan, hidup pula hewan-hewan kecil yang luar biasa adaptif. Burung-burung kecil, reptil, dan serangga yang berwarna mencolok, namun sulit ditemukan. Jangan salah, meski daratannya kering, Laut Moa adalah dunia penuh warna. Di bawah permukaannya, terdapat terumbu karang yang masih murni, menjadi rumah bagi ikan karang, bintang laut biru, dan penyu yang sesekali melintas. Peneliti laut menyebut wilayah ini sebagai zona biru terakhir di selatan Maluku, karena belum banyak terjamah aktivitas manusia. Disinilah kontras terbesar Pulau Moa terlihat. Di darat ia keras dan kering, tapi di laut ia hidup dan berwarna. Di Pulau Moa, kekayaan tidak selalu tampak di permukaan. Terkadang yang tampak sunyi dan tandus justru menyimpan kehidupan yang luar biasa. Dan Pulau Moa adalah simbol dari itu semua. Tempat di mana bumi yang keras justru melahirkan keindahan yang tak tergantikan. Di ujung selatan ini, pagi datang perlahan, ia tidak terburu-buru. Seakan memberi waktu bagi kita untuk merenung bahwa bumi yang kita pijak ini tidak pernah berhenti bernafas, meski manusia sering lupa mendengarnya. Di sini, saya merasakan denyut yang lembut, napas dari tanah, dari air, dan dari waktu yang abadi. Laut di selatan ini tidak pernah diam. Ia selalu berbicara dengan cara yang tidak bisa diterjemahkan. Kadang lembut, kadang buas, tapi selalu jujur. Dari laut saya belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menaklukkannya, melainkan memahami dan menyatu. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali ke sumber yang sama. Pulau ini mungkin kecil di peta dunia, tapi di dalamnya tersimpan pelajaran besar tentang kehidupan. Bahwa alam bukan sesuatu yang bisa dimiliki, tapi sesuatu yang harus dijaga. Pulau Moa mengingatkan kita bahwa bumi adalah rumah, dan setiap langkah kita adalah doa. Doa agar rumah ini tetap bertahan, meski waktu terus berjalan. Setiap perjalanan punya akhirnya, tapi di Pulau Moa, akhir bukanlah perpisahan, melainkan awal dari pengertian baru tentang arti hidup, alam, dan diri kita sendiri. Disinilah kita belajar bahwa suara paling jujur tidak datang dari manusia, melainkan dari tanah yang kita pijak, dari laut yang kita sentuh, dan dari angin yang selalu membisikkan pesan, "Jaga aku, maka aku akan menjagamu." Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.